Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda wa nasara dinah ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisin hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan juga dalam keberkahan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariqat Ta'allum yang dikarang oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai. Sebelumnya, sebagaimana biasa, mari sama-sama kita baca terlebih dahulu suratul Fatihah dan juga doa niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma ila arwahil anbiya wal awliya wal syuhada wal salihin wal ulama'il amilin. Khususan minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. ثم إلى روح الشيخ الكبير عبد الرحمن سقاب والشيخ علي بن أبي بكر سقران. ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الأنفاس وعلامة النبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الخطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس. ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وصولهم فروعهم. وثم خصوصا إلى روح طيب التعليم المتعلم الشيخ برهان الدين الزرنوجي صالح ورحمة تلامذة وظهر السبيل الأجمعين. Wa thumma ila ruh Sayyidil Walid Habibullah wa Abu Yusuf al-Azam Baharun Bisid Maliki wa Jamil Asad Daril Laga wa Da'wah wa Usulihum Furuhim. Anna Allah taqasham rahmah wal maghfirah wa yu'idu alayna min barakatihim wa surarihim wa nuwarihim wa ulumihim wa nafaatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi barakati ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Adapun ini yaitu suatu fasal fi mahiyatil ilmi yang menerangkan tentang ilmu wal fiqhi dan fiqih wa fadlihi dan keutamaannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita masuk di fasal pertama dari kitab Ta'lim Muta'allim ini. Di fasal ini dibahas tentang hakikat ilmu dan juga fiqih serta keutamaannya. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali tentang istilah ilmu dan istilah pengetahuan. Ada yang menyamakan kedua istilah ini, tetapi ada juga yang membedakan kedua istilah ini. Nah, jadi ada yang menyamakan bahwa ilmu dan pengetahuan itu satu perkara yang sama, hanya beda istilah saja. Tetapi ada yang membedakan antara ilmu dan juga pengetahuan. Secara sederhananya, perbedaan antara pengetahuan dan ilmu itu bisa kita gambarkan seperti ini. Jika saya memegang pulpen,
Lalu saya lepaskan pulpen ini dan pulpen ini jatuh ke bawah. Nah, disitulah letak pengetahuan. Orang yang melihat mendapatkan pengetahuan bahwa pulpen jatuh ke bawah. Dia tahu bahwa pulpen itu jatuh ke bawah. Itu pengetahuan. Dia tahu bahwa ada satu kejadian di mana terjadi jatuhnya pulpen ke bawah. Nah, itu letak pengetahuan. Lalu letak ilmu di mana? Nah, letak ilmu yaitu ilmu inilah yang menjawab bagaimana bisa pulpen itu jatuh ke bawah. Kenapa pulpen itu begitu dilepas tidak jatuh ke atas, tidak jatuh ke samping? Lalu kenapa harus jatuh ke bawah? Nah, disinilah letaknya ilmu. Disinilah ilmu memberi jawaban. Nah, jadi dijawablah dengan ilmu, dijawablah oleh ilmu. Kenapa pulpen bisa jatuh ke bawah? Karena pulpen ini satu benda yang memiliki massa, yang memiliki berat. Dan bumi ini memiliki gaya gravitasi, di mana benda yang memiliki massa itu akan tertarik ke bawah. Sehingga benda yang mempunyai berat, yang mempunyai massa, nah begitu ia dilemparkan, ia akan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena gaya gravitasi inilah yang menarik benda tersebut yang memiliki massa, yang memiliki berat tersebut ke bawah. Karenanya benda tersebut tidak terlempar ke atas, akan tetapi tertarik ke bawah disebabkan bumi ini memiliki daya tarik gravitasi yang menarik benda-benda yang mempunyai massa, yang mempunyai berat. Nah, di sini letak ilmu. Jadi ilmu ini lebih luas, lebih dalam daripada pengetahuan. Pengetahuan hanya sekedar tahu bahwa pulpen itu jatuh ke bawah, selesai. Tapi ilmu menjawab lebih jauh dari itu. Kenapa bisa jatuh ke bawah? Kenapa nggak ke atas? Karena ada gaya gravitasi yang menarik benda tersebut sehingga benda tersebut tertarik jatuh ke bawah. Nah, itu sekilas gambaran perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Nah, kemudian di sini ibadallah rahimakumullah, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji mengawali fasal ini dengan menukil salah satu sabda Nabi yang sudah masyhur, di mana di sini beliau sampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Adapun menuntut ilmu fariidatun, yaitu hukumnya fardu, hukumnya wajib, ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa yang namanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dan sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya wajib itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Karenanya menuntut ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh kita sebagai umat Islam. Sebab jika kita meninggalkan menuntut ilmu, jika kita tidak mencari ilmu, maka kita pun bisa berdosa karenanya. Nah, yang menarik di sini ada kata-kata tolabul ilmi. Kita fokus pada kata al-ilmi, di mana kata al-ilmi ini bentuknya dalam tata bahasa Arab ini bentuk isim ma'rifah. Sederhananya isim ma'rifah itu adalah satu isim yang salah satu tandanya adalah ada alif lam di depannya. Isim ma'rifah ini sederhananya pula lawannya daripada isim nakirah. Apa perbedaan ma'rifat dan nakirah? Nakirah ini untuk menggambarkan sesuatu yang umum. Akan tetapi ma'rifah ini menggambarkan sesuatu yang lebih khusus. Jika kita katakan ilmun tanpa alif lam, maka artinya adalah ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bagaimanapun. Ilmu yang macam-macam. Tapi jika kita katakan al-ilmu, nah itu sudah menjadi bentuk khusus. Al-ilmu berarti suatu ilmu yang tertentu, bukan seluruh ilmu. Kalau kita belajar bahasa Inggris, umumnya di bahasa Inggris itu untuk menunjukkan benda atau sesuatu yang khusus itu
di depannya dipakai kata-kata de. Misalkan car itu mobil, mobil yang bagaimana? Yang bagaimana saja, mobil sedan kah, mobil bus kah, atau mobil yang lain kah? Tapi ketika disebut the car, maka sudah menunjukkan arti yang khusus. Yang dimaksud adalah mobil yang tertentu. Mobil itu. Begitu juga ilmu. Kata-kata ilmu di sini. Kata-kata ilmu di sini bentuknya ma'rifat. Ini artinya ilmu yang diwajibkan untuk dicari, untuk dituntut adalah ilmu yang tertentu, bukan seluruh ilmu. Sebab jika kita diwajibkan untuk menuntut seluruh ilmu, tentu kita tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalil." Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit bagian dari ilmu Allah yang luas. Bisa kita bayangkan jika kita diwajibkan untuk mencari seluruh ilmu, tentu kita tidak akan mampu walaupun kita hidup dengan umur sampai 1000 tahun lamanya, tidak akan pernah mampu. Bahkan dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga dengan jelas, dengan lugas, dengan tegas, "Qul law kana al-bahru midada li kalimatir rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan jelas, dengan lugas, dengan tegas. Qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan kepada mereka, andai kata air lautan dijadikan tinta, lalu kemudian tinta tersebut digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmunya Allah, lanafidal bahru, niscaya itu tinta akan habis, qabla antan fada kalimat rabbi, sebelum rampung kalian menuliskan ilmunya Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun setelah itu diberikan lagi tinta yang sebanyak itu atau yang lebih banyak dari itu untuk kembali menuliskan kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah, tetap tidak akan pernah rampung. Ini menunjukkan keluasan, ketidakterbatasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang diwajibkan di sini oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang tertentu, bukan seluruh ilmu. Ilmu yang bagaimana? Nah, disinilah dijelaskan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau melanjutkan, "I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin." I'lam, ketahuilah, bi annahu, bahwa sesungguhnya, la yuftaradu, tidak diwajibkan, ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan, talabu kulli ilmin, untuk menuntut, untuk mencari semua ilmu. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal, akan tetapi diwajibkan atasnya muslimin wa muslimat talabu ilmil hal, yaitu mencari, menuntut ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmul hal itu secara harfiah bisa kita artikan ilmu tingkah laku. Akan tetapi secara makna bisa kita artikan ilmul hal ini sebagai ilmu yang kita butuhkan untuk menyempurnakan kewajiban kita, yang kalau tidak ada ilmu tersebut maka tidak sempurna kewajiban kita. Nah, itulah ilmul hal. Jadi ilmul hal itu adalah ilmu yang kita butuhkan untuk kita gunakan dalam rangka melaksanakan, menunaikan kewajiban-kewajiban kita, yang kalau kewajiban-kewajiban kita tersebut tidak kita tunaikan atau ilmunya tidak kita kuasai, maka tidak sempurna kewajiban-kewajiban yang kita tunaikan tersebut. Itu kurang lebih pengertian ilmul hal. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan oleh satu perkataan, afdolul ilmi ilmul hal.
Adapun paling utamanya ilmu yaitu ilmul hal. Wa afdhalul amal hifdzul hal. Dan adapun paling utamanya amal yaitu hifdzul hal, menjaga hal. Nah, jadi sekali lagi sederhananya ilmul hal adalah ilmu yang kita butuhkan untuk menyempurnakan kewajiban kita. Yang kalau kita tidak punya ilmu tersebut, maka tidak sempurna kewajiban yang kita jalankan. Itu kurang lebih makna daripada ilmul hal. Nah, jadi yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ilmu yang kita butuhkan untuk kita gunakan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Yang kalau kita tidak kuasai itu ilmu, maka tidak sempurna kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan tersebut. Itu kurang lebih pengertian ilmu hal, dan ilmu yang seperti inilah yang diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh misalkan kita diwajibkan untuk sholat, ya. Nah, maka ilmu yang berkaitan dengan sholat harus kita kuasai. Ilmu yang berkaitan dengan sholat harus kita tahu supaya kita tidak salah dalam sholat kita. Nah, kita tahu mana rukunnya, mana syaratnya, mana yang membatalkan sholat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sholat yang harus kita kuasai. Yang kalau kita tidak kuasai maka tidak sempurna sholat kita. Nah, itu kurang lebih contoh daripada ilmul hal. Dilanjutkan di sini oleh beliau, wa yuftaradu 'alal muslim talabu ilmi ma yaqa'u fi halihi fi ayyi halin kana. Dan diwajibkan bagi setiap muslim untuk mencari ilmu yang dibutuhkan untuk keadaannya, yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk keadaannya dalam segala situasi dan kondisi. Fa innahu labudda minas shalah fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhus shalah. Fa innahu, maka sesungguhnya labudda lahu minas shalah, wajib baginya untuk menunaikan salat. Fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatih, maka wajib baginya untuk mencari ilmu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan salatnya. Biqadri ma yuaddi bihi fardhus shalah, sekadar ukuran dibutuhkannya ilmu tersebut untuk untuk menyempurnakan salatnya. Nah, jadi kita diwajibkan untuk sholat. Nah, karenanya kita harus faham, harus ngerti, harus tahu aturannya, harus tahu tata caranya, harus tahu kaifiahnya, harus tahu ilmunya tentang sholat, supaya sholat kita bisa sempurna secara syariat, sah secara syariat. Urusan diterima enggak diterima itu nanti urusan Allah, bukan urusan kita, ya. Tetapi urusan sah atau tidak sahnya, nah ini yang harus kita perhatikan. Nah, jadi kita diwajibkan sholat, maka ilmu yang berkaitan dengan sholat itu harus kita pahami, harus kita kuasai seukuran sekedar supaya sempurna sholat kita. Jika kita mau mengulik atau mempelajari lebih jauh lagi tentang ilmu yang berkaitan dengan sholat, nah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi yang wajib di sini adalah yang betul-betul kita perlukan untuk kita menyempurnakan ibadah sholat kita. Kemudian wajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadari ma yuaddi bihil wajib. Dan wajib atasnya suatu ilmu yang diperlukan baginya untuk menunaikan kewajibannya.
li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhon. Karena sesungguhnya suatu perantara yang dibutuhkan untuk menegakkan satu fardu, maka perantara tersebut pun menjadi fardu. Nah, jadi saudara, sebagaimana kaidah ya, lil wasaili hukmul maqasidi, perantara itu hukumnya dihukumi sesuai tujuannya. Kemudian ada lagi kaidah yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu perkara yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kewajiban, maka perantara yang dibutuhkan tersebut itu pun bisa menjadi wajib. Contoh misalkan sholat. Sholat kita tidak sah kalau kita tidak mempunyai wudhu. Nah, maka mempelajari tentang wudhu pun dapat menjadi wajib. Sebab itu menjadi perantara sahnya sholat kita. Seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, jadi sholat tidak sah kalau kita nggak wudhu. Karena itu wudhu ini menjadi perantara sahnya sholat kita. Nah, karena wudhu ini menjadi perantara sahnya sholat kita, maka kita pun harus menguasai hal-hal yang berkaitan dengan wudhu supaya wudhu kita sah secara syariat. Kalau wudhu kita sah secara syariat, maka diharapkan sholat kita pun bisa sah secara syariat. Nah, karenanya ilmu yang berkaitan dengan wudhu pun wajib untuk kita pelajari. Karena wudhu menjadi perantara suatu kewajiban, yaitu kewajiban sholat yang tidak sempurna sholat kalau tidak wudhu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Nah, diulangi lagi oleh beliau, ditegaskan lagi oleh beliau di sini. Dan perkara yang menjadi perantara untuk menunaikan kewajiban, perkara yang dibutuhkan sebagai perantara untuk menunaikan, untuk menyempurnakan kewajiban, yakunu wajiban. Maka itu pun menjadi wajib. Jadi gambarannya seperti yang saya contohkan tadi. Sholat itu kewajiban. Karena itu ilmu yang berkaitan dengan sholat harus kita pahami supaya sholat kita bisa sah secara syariat. Supaya sholat kita bisa sempurna sah secara syariat. Nah, salah satu perantara sholat adalah wudhu. Tidak sah sholat jika kita tidak punya wudhu. Nah, karena wudhu menjadi perantara sholat, maka pelajaran tentang wudhu pun menjadi wajib untuk kita pelajari. Sebab kalau misalkan kita tidak menguasai ilmu tentang tata cara berwudu, akhirnya nanti wudhu kita asal-asalan. Wudhu kita asal-asalan, akhirnya nanti tidak terhitung sah secara syariat. Tidak terhitung sah secara syariat, lalu kemudian kita sholat dengan wudhu yang tidak sah, maka sholat kita pun menjadi tidak sah. Nah, karena itu ilmu wudhu juga harus kita kuasai. Karena wudhu perantara kita menunaikan sholat. Kira-kira gambarannya seperti itu, ibadallah. Wa kadzalika fi shaumi, dan begitu juga dalam hal puasa. Wa zakati, dan juga zakat, in kana lahu malun, jika ada padanya harta. Jika ia mempunyai harta dan ia sudah diwajibkan zakat, maka ia pun harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan zakat, ilmu yang berkaitan dengan harta tersebut. Jangan sampai dia punya harta karena dia tidak tahu ilmunya, sehingga dia tidak tahu bahwa harta yang ia miliki itu ternyata sudah wajib untuk zakat. Tapi karena ia tidak tahu, karena ia tidak paham, karena ia tidak mengerti, dan ia tidak mau bertanya, dan ia tidak mau belajar, sehingga ia tidak tahu bahwa ternyata hartanya sudah wajib dizakati. Nah, ini orang bisa menjadi berdosa karenanya. Nah, begitu juga tadi di puasa, saudara. Nah, kita diwajibkan berpuasa. Nah, karena itu kita juga harus tahu tentang
ilmu yang berkaitan dengan puasa supaya puasa kita bisa sempurna secara syariat. Wal haji, dan begitu juga haji, in wajaba alaih, jika telah diwajibkan baginya. Jika telah diwajibkan baginya haji, maka ia pun harus paham sedikit banyak tentang tata cara, aturan, kaifiyah, ilmu dalam berhaji, sehingga ia tidak salah dalam menunaikan ibadah hajinya. Wa kadzalika fil buyu', dan begitu juga dalam perdagangan, in kana yattajir, jika ia seorang pedagang. Jika ia seorang pedagang, ia pun harus menguasai sedikit banyaknya tentang ilmu yang berkaitan dengan perdagangan, sehingga nanti ia tidak terjerumus ke dalam perdagangan yang diharamkan oleh syariat, yang dilarang oleh syariat. Jadi ini penting kita perhatikan, saudara. Jadi inilah contoh gambaran daripada ilmu hal. Ilmu hal adalah ilmu yang wajib kita pelajari untuk menyempurnakan ibadah kita. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk senantiasa beribadah kepadaku. Nah, jadi diadakannya kita di kehidupan ini, dihadirkannya kita di muka bumi ini, diciptakannya kita dalam kehidupan ini, di alam ini, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk ibadah. Karena itu wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu yang kita butuhkan untuk kita beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi, para rasul. Tugas utama mereka itu dua. Dari Nabi Adam alaihissalam hingga ditutup pintu kenabian oleh Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad SAW, tugas mereka dua. Yang pertama, tugas pokok mereka yaitu mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas pokok mereka. Antara satu nabi dengan nabi yang lain tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Mereka semua mengajak untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah. Jadi kalau sederhananya kita bahasakan, semua nabi-nabi, semua para rasul itu semuanya muslim yang mengajak manusia untuk menyembah Allah. Jadi kalau ditanyakan apa agamanya Nabi Adam? Nabi Adam agamanya Islam. Apa agamanya Nabi Nuh? Nabi Nuh Islam. Nabi Musa Islam, Nabi Isa Islam. Semua nabi, semua rasul, semua nabi yang 124.000 menurut riwayat, dan semua rasul yang berjumlah 313 menurut satu pendapat, itu semuanya mereka beragama Islam, semuanya muslim. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Tidak berbeda antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Hati-hati, saat ini banyak pendapat-pendapat yang kadang-kadang ngawur yang dilontarkan oleh kaum liberal yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu Yahudi, Nabi Isa itu Nasrani. Semuanya itu sama-sama mengajak Allah, hanya beda caranya saja. Nah, ini keliru, saudara, hati-hati. Yang begini-begini harus kita waspadai. Sebab tidak ada perbedaan antara para nabi dan rasul yang lainnya. Semuanya muslim, semuanya sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas pokok mereka yang pertama. Tugas pokok mereka yang kedua, setelah mereka mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, tugas mereka yang kedua yaitu mengajarkan manusia bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita kenal dengan istilah syariat. Nah, berkaitan dengan syariat ini, antara satu nabi, satu rasul dengan nabi dan rasul yang lainnya ada sedikit perbedaan di antara mereka. Syariat Nabi Adam dengan syariat nabi-nabi sebelumnya, dengan nabi-nabi sesudahnya, dengan nabi-nabi sesudahnya itu
agak berbeda antara satu dengan yang lain. Begitu juga antara rasul yang lain dengan rasul yang lain, dan akhirnya disempurnakanlah seluruh syariat pada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, qila li Muhammad ibn Al-Hasan rahimahullah. Telah dikatakan kepada Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah, ada satu orang bertanya kepada Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah. Muhammad bin Al-Hasan yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Beliau ini merupakan salah satu ulama, salah satu muridnya Imam Abu Hanifah. Dan beliau mengarang satu kitab bernama Al-Kasab, yang kemudian dari kitab tersebut beliau dikenal sebagai salah satu ulama, salah satu pakar hukum ekonomi syariah. Ada orang bertanya kepada Muhammad ibn Al-Hasan, ala tusannifu kitaban fi zuhdi? Kenapa engkau tidak menyusun satu kitab yang membahas tentang sikap zuhud? Gola, beliau berkata, sonaftu kitaban fil buyu'. Oh, aku telah mengarang satu kitab yang berbicara tentang al-buyu, tentang jual beli. Yakni az-zahidu mayataharrizu anisyubuhati wal makruhati fit tijarat. Yakni maksudnya az-zahid, adapun orang yang zahid itu yaitu orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang makruh dalam jual beli. Nah, jadi saudara, di sini beliau ditanya oleh satu orang, wahai imam, kenapa anda tidak mengarang satu kitab yang membahas tentang zuhud? Loh, saya sudah membuat kitab tentang jual beli. Nah, maksud beliau adalah anda pelajari kitab itu, tata cara jual beli yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, itulah cara anda mengamalkan sikap zuhud dalam keseharian anda. Nah, seperti itu kira-kira jawaban beliau. Nah, kitab yang dimaksud di sini menurut sebagian ulama adalah kitab Al-Kasab yang telah beliau karang, yang menjadikan beliau dikenal sebagai salah satu ulama, salah satu pakar dalam hukum ekonomi syariah. Kemudian dilanjutkan, wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati wal hirafi. Dan juga diwajibkan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, fi sairil muamalati wal hirafi, di setiap perbuatan dan di setiap pekerjaan. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil haram fihi. Dan setiap orang yang disibukkan dengan sesuatu darinya, maka wajib atasnya untuk mempunyai ilmu yang mencegahnya dari terjerumus di dalam perkara yang haram di dalamnya. Nah, jadi apapun pekerjaan kita, apapun status kita, maka wajib untuk kita kuasai ilmunya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan haram dalam pekerjaan kita. Supaya kita tidak terjerumus dalam keharaman dalam perbuatan kita. Kita seorang pedagang, maka kuasai ilmu perdagangan. Mana perdagangan yang diperbolehkan dalam agama, mana perdagangan yang tidak dibolehkan dalam agama. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari perdagangan, dari transaksi, dari jual beli yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, begitu juga misalkan pekerjaan kita sebagai karyawan, sebagai buruh dan yang lainnya, maka wajib juga kita kuasai yang berkaitan dengan itu. Supaya apa? Sekali lagi, supaya tidak terjerumus ke perbuatan-perbuatan yang haram dalam pekerjaan kita. Karena itu dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau ketat sekali dalam mengatur pasar yang ada dalam pengawasan beliau. Mereka yang
boleh berjualan di pasar-pasar yang di dalam kekuasaan beliau, itu mereka-mereka yang sudah menguasai tentang ilmu jual beli. Jadi dites dulu, mau jualan di pasar itu dites dulu oleh sang khalifah. Ya, apakah Anda sudah menguasai ilmu tentang jual beli, mana jual beli yang haram, mana jual beli yang tidak diperbolehkan, mana jual beli yang diperbolehkan dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan tentang jual beli, dites dulu. Kalau misalkan mereka paham, mereka lulus, mereka ngerti, mereka tahu, mereka kuasai ilmunya, baru mereka boleh untuk berjualan di pasar tersebut. Kalau tidak boleh, maka mereka tidak diizinkan untuk berjualan di pasar tersebut. Khawatirnya mereka terjerumus dalam perkara yang haram dan menyebabkan umat ikut terjerumus ke perkara yang haram pula. Jadi luar biasa ya para ulama, orang-orang soleh dalam menjaga umat. Nah, jadi di dalam pasal yang pertama ini dibahas tentang hakikat ilmu. Jadi ilmu yang wajib dipelajari yaitu ilmu yang kita butuhkan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan sehari-hari, yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yang diwajibkan kepada kita. Nah, begitu juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan dan perbuatan kita sehari-hari. Agar kita kuasai supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan juga dilarang oleh syariat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin untuk kesempatan ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita sambung lagi di konten berikutnya, masih tetap di pasal pertama, yaitu pasal yang membahas tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaan ilmu ini. Nah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Hadanillahu wa iyyakum ila shiratil mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hadanillahu wa iyyakum ila shiratil mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.